Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 terdiri dari saya sendiri, Ilham Rivaldi, kemudian Muhammad Ainul Fitrah, dan Musdalifah. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai DFS atau Depth First Search. Untuk materi pertama, saya sendiri yang akan menjelaskannya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Pengertian, algoritma DFS adalah suatu algoritma yang digunakan untuk mencari jalur. Contoh yang dibahas kali ini adalah mengenai pencairan jalur yang melalui titik atau semua titik. Kemudian, teknik pencarian dengan DFS adalah dengan melakukan ekspansi menuju node yang paling dalam pada tree. Contoh paling dalam cirikan dengan tidak adanya sukesor di node ini. Setelah node itu selesai diekspansi, maka noda tersebut akan ditinggalkan dan dilakukan ke noda paling dalam. Selanjutnya, pencarian penggunaan DFS akan berlanjut terus sampai kedalaman paling terakhir dari tree. Permasalahan yang muncul pada DFS adalah ketika proses pencarian tersebut menemui infinity state space. Hal ini bisa diatasi dengan menginisiasikan batas depth pada level tertentu semenjak awal pencarian, sehingga node pada level depth tersebut dapat diperlakukan seolah-olah mereka tidak memiliki sukesor. Kemudian keuntungannya, yang pertama, membutuhkan memori yang relatif kecil karena hanya node-node yang pada lintasan yang relatif yang disimpan. Kedua, secara kebetulan metode depth first search akan menemukan solusi tanpa harus menguji lebih banyak lagi dalam ruangan keadaan. Kelemahannya, yang pertama, memungkinkan tidak ditemukannya tujuan yang diharapkan. Yang kedua, hanya akan mendapat suatu solusi pada setiap pencarian. Kemudian, cara kerja algoritma DFS. Yang pertama, masukkan simpul root ke dalam tumpukan dengan push. Yang kedua, ambil dan simpan isi elemen berupa simbol pohon dari tumpukan teratas. Yang ketiga, hapus isi stack teratas dengan prosedur pub. Yang keempat, periksa apakah simpul pohon yang disimpan tadi memiliki anak simpul. Yang kelima, jika ya, push semua anak simpul yang dibangkitkan ke dalam stack. Yang keenam, jika tumpukan kosong berhenti, tapi jika tidak, kembali ke langkah 2. Kemudian kita masuk ke contoh. Diasumsikan ada 5 titik yang harus dilalui semua. Kemudian kita masuk ke contoh. Diasumsikan ada 5 titik yang harus dilalui semuanya, yaitu A, B, C, dan D, serta E. Semua titik tidak terhubung secara langsung dengan titik-titik lainnya, melainkan hanya melalui jalur tertentu saja. Setiap jalur juga memiliki biaya sendiri-sendiri. Maka tentukan jalur yang harus diambil untuk mengelilingi semua titik yang ada. Diasumsikan data jalur yang tersedia adalah sebagai berikut. Bisa lihat gambarnya di layar. Kemudian jika diilustrasikan dalam gambar, maka model data yang awal adalah sebagai berikut. Sebelum masuk ke dalam langkah-langkah pembahasan algoritma, ada beberapa konstanta atau parameter yang harus diketahui, yaitu tentukan jumlah titik yang harus dihubungkan. Diasumsikan ke dalam kasus ini, jumlah titik ada 5 buah. Cos jumlah titik AS integer sama dengan 5. Kemudian materi selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya, yaitu Musdalifah. Kepada Musdalifah saya persilahkan.
Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Saudara Ilham Ripardi. Langsung saja kita lanjutkan. Langkah-langkah 1. Lakukan inisialisasi daftar titik sebanyak jumlah titik dan masukkan masing-masing titik ke dalam daftar. Lihat pada gambar. 2. Lakukan inisialisasi daftar jalur sesuai dengan data tersedia. Terdapat matrik berukuran jumlah titik X itu jumlah titik. Untuk menyimpan jalur dari masing-masing titik, jika tidak ada jalur di antara dua titik maka nilai jalurnya adalah 0. 3. Tentukan titik awal pencarian jalur. Lihat pada gambar. 4. Lakukan perhitungan pencarian jalur melalui semua titik yang ada. Penjelasan tentang fungsi ini akan dilanjutkan pada perhitungan di bawah. Lihat pada gambar. Masukkan perhitungan pada fungsi DPS. A. Masukkan titik awal sebagai titik pertama yang akan dicari jalurnya di daftar induk. B. Kemudian masukkan titik-titik lain secara terurut dan titik terakhir ke titik pertama. Lihat pada gambar. C. Inisialisasi variabel def ke dalam untuk mengetahui ke dalam pada saat pencarian jalur. Lihat pada gambar. D. Masukkan titik pertama ke dalam jalur yang akan dihitung dan hilangkan titik tersebut dari daftar titik yang sudah dihitung. Lihat pada gambar. E. Lakukan perhitungan selama masih ada titik yang belum dihitung. Masukkan titik berikutnya ke dalam jalur yang sedang dihitung dan hilangkan titik tersebut dari daftar titik yang sudah dihitung. Lihat pada gambar. F. Hitung ke dalam pada titik yang sedang dihitung. Apabila nilai ke dalam adalah 0, maka diberi nilai awal ke dalam. Selain itu, kurangkan nilai ke dalamnya dengan 1. Lihat pada gambar. Materi selanjutnya akan dilanjutkan dengan Saudara Muhammad Ainul. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Saudari Musdalifah. G. Jika terdapat jalur antara titik sebelumnya dan titik berikutnya, lakukan pengecekan apakah semua titik sudah terhitung semua. Jika kondisi tersebut benar, maka hentikan perhitungan. Bisa dilihat pada gambar berikut. H. Jika tidak terdapat jalur antara titik sebelumnya dan titik berikutnya, maka lakukan perhitungan berikutnya. LC. I. Tampilkan pesan kesalahan karena tidak terdapat jalur antara titik sebelumnya dan titik berikutnya pada gambar berikut. J. Kurai kedalaman pada posisi titik terhitung untuk masing-masing sisa titik yang tidak terhitung pada gambar di bawah. K. Dan untuk sisa titik tersebut beri nilai kedalaman dengan angka 0 atau bisa dilihat di gambar. I. Untuk semua titik dengan nilai kedalaman 0, hilangkan titik tersebut dari jalur yang sedang dihitung dan masukkan kembali titik tersebut ke dalam daftar titik yang sudah terhitung. Bisa dilihat pada gambar. M. Tentukan titik berikutnya dengan urutan terdekat setelah titik yang terakhir dihitung, yaitu titik dengan selesai indeks negatif terendah atau bisa dilihat pada gambar. N. Setelah menemukan titik terdekat, urutkan semua titik yang belum dihitung selain titik terdekat dari titik terakhir ke titik pertama. Kemudian masukkan titik terdekat ini pada urutan pertama sebelum urutan tersebut atau bisa dilihat di gambar. 5. Setelah menemukan jalur, maka hitung biaya untuk jalur tersebut atau bisa dilihat di gambar. Dan inilah hasilnya pada gambar. Selanjutnya saya akan memberikan kepada moderator, yaitu Saudara Ilham. Ya, terima kasih kepada dua rekan saya, yaitu Muhammad Ainul dan Musdalifah. Untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa sertakan di kolom komentar. Baiklah, jika ada kurang dan lebihnya mohon maaf.
lebihnya dari Allah dan kurangnya dari kami sendiri sebagai manusia. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.